Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler season 2 episode 112. Oke, langsung sebanyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Menyaksikan Tang Bing yang terus gelisah dan mulai berdiri untuk pergi, Mu Chen pun menahannya dan bertanya, "Akan pergi kemana kau?" Tang Bing menjawab jika dirinya akan menemui Zhou Yue dan meminta bantuannya untuk menyingkirkan hambatan yang akan menghalangi dirimu. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Mu Chen dengan cepat dia mengatakan jika Tang Bing tidak perlu melakukan hal ini karena dia bisa membereskan semua hambatan itu. Hiu San kemudian mengatakan pada Tang Bing, "Kakak, kau tidak perlu melakukan hal ini karena ini hanya akan membuat istana dari Jiu Yu dan juga nama kakak Mu Chen menjadi jauh lebih buruk karena dianggap berlindung di balik perempuan. Kau harus yakin jika kakak Mu Chen pasti akan bisa melalui semua ini." Mu Chen juga menimpali jika dirinya pasti akan bisa lolos, dan apabila Mu Chen tidak bisa melaju ke puncak, maka dia juga tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu berhasil menuju puncak. Namun Tang Bing tetap khawatir karena dari informasi yang ada, Raja Elang Darah telah mempersiapkan 4 orang kuat untuk menghadang Mu Chen, ditambah dengan Wu Tian dan juga Cao Feng. Seberapa kuatnya Mu Chen jika harus menghadapi begitu banyak orang, maka dia akan tetap mengalami cedera yang cukup serius. Namun Mu Chen tetap memberikan penjelasan jika dia pasti akan baik-baik saja, karena Mu Chen bukan orang yang mudah ditindas. Tidak lama kemudian 3 kaisar yang merupakan kaisar tidur bersama dengan 2 yang lainnya mulai datang. Dan sekarang Kaisar Elang Langit dengan cepat mengatakan, "Aku tidak akan banyak menjelaskan aturan yang ada. Cara apapun diperbolehkan, yang terpenting hanyalah hasil akhir, bukan cara yang dilakukan. Kali ini hanya akan ada 4 kuota untuk bisa memperebutkan kolam emas dan Luo." Tatapan mata dari semua orang menjadi jauh lebih tajam karena ambisi yang tertanam di dalam hati mereka. Detik berikutnya, Kaisar Elang Langit dan juga Kaisar Mata Roh mulai berkata pada Kaisar Tidur untuk membuka puncak dari kolam emas sekarang juga. 3 sinar cahaya dari dalam tubuh 3 kaisar itu pun mulai melesat ke arah langit yang kemudian membuka puncak itu. Setelah terbuka, semua orang bisa melihat jika banjir kolam emas terlihat begitu menakutkan. Mereka yang ingin menuju ke puncak harus berhasil menahan energi spiritual dari kolam emas Daluo yang luar biasa tersebut. Mu Chen yang menyaksikan hal seperti ini jelas tahu jika fluktuasi energi yang ada terlihat cukup aneh. Tak lama, kolam emas Daluo itu sudah siap untuk dipakai. Para kaisar pun memutuskan untuk memulai pertandingan dalam perebutan kolam emas Daluo sekarang juga. Setelah kolam itu dibuka, semua orang mulai berbondong-bondong untuk naik ke puncak gunung. Tak lama, giliran Mu Chen pun telah tiba. Dia juga telah mulai naik ke atas dengan merubah dirinya menjadi aliran cahaya yang luar biasa. Melihat kepergian Mu Chen, Jiu Yu yakin jika pemuda itu pasti akan berjuang untuk kemenangan istana Jiu Yu. Mu Chen kini sudah sampai di puncak gunung. Ketika dirinya tiba di tempat itu, sebuah fluktuasi berwarna emas mulai meledak dari luar tubuhnya. Semakin Mu Chen naik, maka semakin fluktuasi yang keluar dari dalam kolam emas akan luar biasa, sehingga setiap orang yang mencoba menerobos masuk ke dalam energi berwarna keemasan itu harus mengerahkan energi spiritual yang luar biasa dari dalam tubuh masing-masing. Bukan hanya soal seberapa cepat mereka bisa mencapai kolam emas Daluo, namun juga seberapa mampu mereka menghadapi para musuh yang ada. Saat Mu Chen mencoba untuk terus naik, sebuah serangan mulai bisa dia rasakan meluncur dari arah belakang. Namun Mu Chen tidak ingin terlalu panik dan memilih untuk melayangkan serangan balik dengan sebelah tangannya tanpa berniat menoleh sedikit pun. Akhirnya, dar! Sosok itu pun mulai terhempas keluar arena hanya dengan 1 kali serangan dari Mu Chen. Mereka yang menyaksikan adegan ini jelas tidak ingin memprovokasi Mu Chen lagi. Sekarang Mu Chen bisa melihat jika di depannya terdapat 10 sosok yang terlihat sangat kuat dan juga begitu cepat untuk menuju kolam emas Daluo. Namun Mu Chen tidak mau menyusul mereka
karena Muchen tahu jika dia memancing orang-orang ini akan ada begitu banyak orang yang kemudian menyerang Muchen. Tak jauh dari tempatnya Muchen bisa melihat adanya pertarungan antara dua orang yang mengakibatkan salah satu dari mereka terpental keluar arena. Detik berikutnya, seorang lelaki bertubuh kekar yang telah memenangkan pertarungan dia melirik ke arah Muchen. Namun Muchen masih terus bersikap biasa-biasa saja karena tahu jika orang ini berasal dari aliansi luar. Pemuda kekar itu mulai bisa melihat bagaimana energi spiritual yang Muchen miliki, sehingga dia memilih untuk pergi. Setelah kepergian pemuda yang bertubuh kekar dari aliansi luar itu, Muchen mulai merasakan adanya 4 fluktuasi energi yang mengarah ke sisi darinya. Sekarang Muchen memilih untuk berhenti sejenak dan dia mulai memperhatikan tempat sekeliling. Namun Muchen masih tidak bisa melihat satu orang pun di sekelilingnya. Dengan lantang dia berkata, "Apakah kalian masih mau bersembunyi seperti seekor tikus dan kecoa?" Setelah mendengarkan perkataan seperti itu, suara langkah kaki mulai terdengar mendekat dengan 4 sosok yang mulai terlihat dengan jelas. Muchen bisa melihat jika keempat orang ini berasal dari aliansi yang berbeda, namun mereka disatukan oleh Istana Elang Darah. Muchen akhirnya paham jika kekuatan orang-orang ini telah mencapai tingkat pertama sehingga tekanan yang diberikan sudah cukup luar biasa. Beberapa orang yang berada di sisi dekat Muchen mulai mengetahui jika 4 pemuda yang mengepung Muchen mereka berasal dari 4 lembah Beimang. Mereka tahu jika aliansi ini memiliki hubungan yang baik dengan Raja Elang Darah sehingga kemungkinan besar mereka merupakan suruhan Raja Elang Darah untuk menghentikan Muchen. Di sisi lain, para raja dan juga para siswa yang ada bisa melihat persaingan yang sedang berlangsung melalui cermin raksasa yang disediakan di atas langit. Mereka kali ini memandang pada Muchen yang sudah dikepung oleh 4 orang pemuda dari lembah Beimang itu. Orang-orang pun mulai merasa cukup kasihan dengan istana Jiuyu. Namun Jiuyu yang menyaksikan adegan ini masih tetap tenang. Dia hanya memerintahkan pada Tang Bing untuk mengingat wajah setiap orang yang berani menghalangi jalan Muchen. Meskipun Tang Bing dan juga Xiao Bing mulai merasa tegang karena takut jika Muchen akan kalah, namun dengan tegas Jiuyu meminta mereka untuk tetap tenang karena dia yakin jika Muchen pasti akan menang dengan mudah. Salah satu dari 4 pemuda yang telah mengepung Muchen tiba-tiba saja mengatakan, "Pasti kau adalah orang yang bernama Muchen. Benar bukan? Sayang sekali. Langkahmu harus berhenti sampai di sini saja. Kita tidak akan melukaimu, hanya ingin kau diam di sini tanpa melakukan pergerakan." Namun Muchen tidak takut dengan ancaman seperti itu, dan dia memilih untuk berkata, "Jika kalian tidak pergi sekarang, aku takut kalian nantinya tidak akan bisa pulang." Mendengarkan hal seperti itu, jelas 4 orang pemuda tidak terima. Mereka mulai membentuk sebuah segel di tangannya dan kemudian mengeluarkan telapak tangan dewa yang langsung menghantam tubuh dari Muchen secepat kilat. Hal ini jelas jika mereka tidak berniat untuk menyerang 1 lawan 1 karena mereka ingin Muchen kalah dalam 1 serangan. Tak berapa lama, serangan ini pun mulai menghantam tubuh Muchen, tapi hal itu hanya menembusnya saja. Menyaksikan adegan seperti itu, jelas mereka mengetahui jika yang diserang hanyalah sebuah bayangan. Mereka masih dalam keheranan, tidak menyadari jika ada 4 telapak tangan petir yang sudah meluncur. Dan ketika serangan ini semakin dekat, 4 orang itu langsung menghindar dengan cepatnya. Muchen tidak bisa meremehkan kekuatan dari mereka berempat karena reaksi yang dimiliki cukup luar biasa. Tak lama kemudian 4 orang itu mulai menyatukan tangan dan kemudian membentuk sebuah segel Dharma Karya kayu layu. 4 cahaya pada akhirnya muncul, lalu mengembun membentuk 4 tubuh Dharma berwarna abu-abu.
Keempat tubuh Dharma itu pun mulai menatap tajam pada Mucen seolah akan melenyapkan bocah ini. Tubuh Dharma juga mulai membentuk sebuah segel tertentu dan langsung melayangkan tamparan ke arah dari Mucen. Mucen mengetahui jika empat tubuh Dharma ini disatukan, maka kekuatan yang ada akan cukup kuat untuk memaksanya mundur. Namun dengan cepat Mucen mulai membentuk sebuah segel di tangannya hingga lautan agung di dalam tubuhnya bergejolak. Dengan begitu dahsyatnya, Mucen berkata jika mereka tidak akan pernah memenuhi syarat untuk melenyapkanku di tempat ini. Sebuah energi yang begitu dahsyat mulai berputar di belakang tubuh dari Mucen, dan serangan dari keempat orang itu sudah menuju ke arah Mucen dengan begitu dahsyatnya. Pada akhirnya, dar! Serangan tersebut menghantam tempat Mucen berdiri dengan sangat luar biasa, hingga menimbulkan retakan yang besar di tanah. Menyaksikan adegan ini, Jiuyu dan juga yang lainnya merasa khawatir dengan keadaan Mucen. Pandangan mata semua orang juga mulai tertuju ke arah Mucen. Tapi setelah energi yang ada mulai menghilang, mereka tidak melihat adanya sosok Mucen di retakan tanah yang besar itu. Salah satu dari empat orang tersebut mulai berkata, "Hati-hati semuanya." Tapi sayang, kata-kata ini sudah telat karena Mucen kini terlanjur muncul di belakang tubuh mereka. Hal ini jelas membuat mereka cukup heran karena tipuan yang dilakukan Mucen itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang sudah melewati tingkat kelima. Melihat tatapan bingung dari keempat orang ini, Mucen tidak berniat untuk memberikan sebuah penjelasan. Dia lebih memilih mengeluarkan seni 9 naga 9 gajah, 2 sinar energi. Kini telah muncul tepat di hadapan Mucen hingga bergegas membentuk naga yang berwarna ungu dan juga gajah berwarna hitam. Tatapan mata dari Mucen sekarang jauh lebih serius dari biasanya. Setelah dia menyelesaikan segelnya, energi spiritual berwarna ungu dan hitam tampak begitu mendominasi langit dari tempat ini. Melihat hal seperti itu, jelas keempat orang yang ada merasa begitu takut dengan kekuatan yang telah dikeluarkan oleh Mucen. Namun mereka tidak mungkin diam saja. Maka dari itu keempat orang ini juga mulai membentuk sebuah segel di tangan yang bernama segel jari kayu mati. Serangan itu pun dengan cepat berubah menjadi jari kayu raksasa yang kemudian meluncur ke arah Mucen. Sementara energi yang telah dikeluarkan Mucen saat ini berubah menjadi sebuah cakram berwarna ungu dan hitam dengan kekuatan api serta petir yang luar biasa. Mucen pun melambaikan tangannya. Cakram api petir ungu hitam itu pun telah meluncur dengan sangat cepat yang kemudian bertabrakan dengan jari kayu raksasa. Akhirnya, dar! Ledakan yang luar biasa tidak bisa dihindari. Melihat adegan ini, semua orang tidak percaya jika Mucen memang benar-benar bisa menghalangi gabungan serangan dari empat orang pemuda itu. Sementara Jiuyu tidak merasa heran karena sebelumnya dia sudah melihat betapa menakutkannya seni yang Mucen, yang tidak lain adalah seni 9 gajah 9 naga, di mana kekuatan yang ada di dalamnya telah diubah menjadi cakram api petir berwarna ungu hitam itu. Serangan gabungan yang merupakan jari raksasa dari keempat orang tadi mulai terkikis sedikit demi sedikit oleh kekuatan cakram berwarna ungu hitam yang dilayangkan oleh Mucen, hingga akhirnya jari raksasa itu benar-benar berubah menjadi debu. Menyaksikan adegan ini, salah satu dari empat orang mengajak semuanya mundur. Mucen tahu jika mereka dibiarkan kabur, maka hanya akan menjadi penghalang di masa depan. Maka dari itu Mucen tidak akan pernah membiarkan mereka bisa melarikan diri. Karena sudah berada di dalam tempat ini, kenapa buru-buru harus kabur? Tangan dari Mucen mulai membentuk sebuah segel yang baru, dan dia ingin memberikan pelajaran kepada empat pemuda itu. Namun Mucen berpikir apabila dia ingin melenyapkan keempatnya, pasti hal itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Dan Mucen hanya akan memberikan peringatan dengan melenyapkan salah satu saja. Sekarang empat pemuda itu mulai sadar jika mereka sudah menjadi incaran dari Mucen.
sehingga dengan cepat mulai membuka sebuah segel yang bernama teknik kayu mati. Setelah segel ini terbentuk, semua orang bisa melihat ada garis-garis layu yang menyebar di sekujur tubuh Dharma dari 4 orang itu. Namun Muchen tidak peduli sama sekali dan memilih untuk langsung melemparkan serangan kepada mereka. Ledakan pun mulai terdengar. Dengan begitu kerasnya, serangan yang Muchen layangkan kini telah menghancurkan tubuh Dharma yang sebelumnya terbentuk. Karena tubuh Dharma telah hancur lebur, pemuda yang memiliki hal itu mengalami luka yang cukup parah di tubuhnya, hingga cairan merah terus-menerus keluar dari dalam tubuh itu. 3 pemuda yang lainnya mulai tidak terima dengan tindakan yang dilakukan Muchen kali ini, sehingga mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatan dan melakukan penyerangan sekali lagi. Muchen yang melihat jika serangan dari ketiga orang itu, dia mulai waspada. Pada akhirnya, Muchen pun membuat sebuah segel di tangannya yang kemudian 3 teratai hitam kini telah muncul di atasnya. Dengan cepat Muchen berkata, "Formasi teratai iblis pembunuh jiwa." Akhirnya, kekuatan hitam telah langsung dimuntahkan dari dalam 3 teratai hitam yang berada di atas Muchen itu, lalu menghantam 3 tubuh Dharma yang telah dibentuk oleh ketiga pemuda sebelumnya. Hal ini jelas membuat ketiga tubuh Dharma juga mulai hancur. Hal itu juga membuat pemiliknya langsung terluka parah dengan cairan merah yang keluar dari sekujur tubuh ini. Mereka baru menyadari seberapa hebatnya Muchen dan kemudian mulai berpikir untuk tidak meremehkan bocah ini. Sekarang, 2 orang yang lainnya telah tewas dan masih tersisa 2 orang lagi. Namun mereka tidak berani mengambil tindakan apapun sekarang dan memilih untuk segera kabur. Namun Muchen juga tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia mulai membentuk sebuah segel yang baru hingga akhirnya keluar Seni Pagoda Agung. Muchen pun segera melambaikan tangannya supaya Seni Pagoda Agung mengirimkan serangan yang langsung bisa membuat kedua orang itu lenyap seketika. Kedua orang yang baru saja kabur itu tidak memiliki waktu untuk menghindar. Pada akhirnya sebuah sinar cahaya emas yang dilemparkan dari dalam Seni Pagoda Agung menghantam tubuh keduanya. Lalu push! Keduanya pun saat ini telah lenyap. 4 orang suruhan Raja Langdarah, mereka tidak ada lagi. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dengan para cecunguk, Muchen pun dengan cepat mulai bergerak naik. Melihat hal ini, Tang Bing dan juga Xiao Bing tidak kuasa untuk bersorak gembira. Mereka tidak menyangka jika Muchen akan begitu kuat hingga bisa memusnahkan 4 orang yang telah menghalangi jalannya dengan mudah. Xiu Yu yang juga melihat hal ini pun mulai mengatakan, perjuangan untuk mendaki kolam emas Daluo baru saja dimulai. Jika Muchen gagal untuk mendapatkan kuota itu, maka semua hal yang telah dilakukan akan terasa percuma. Mendengarkan perkataan dari Xiu Yu membuat Xiao Bing sedikit berbeda pendapat. Jika Muchen kali ini gagal, maka itu adalah hal yang wajar, karena ini merupakan pertama kalinya bagi Muchen mengikuti kompetisi perebutan kolam emas Daluo. Lagi pula Muchen juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Sementara Tang Bing hanya terlihat diam saja. Dia tahu Muchen memang telah melakukan semuanya dengan baik, namun setiap orang hanya akan peduli kepada mereka yang telah berhasil mencapai puncak kemenangan. Tapi Tang Bing yakin jika dilihat dari kekuatan Muchen, maka pemuda itu tidak akan kalah dari para peserta yang lainnya. Di sisi lain, tempat dari istana Elang Darah tampak begitu sunyi. Mereka bisa melihat jika Raja Elang Darah saat ini terlihat begitu emosi karena kegagalan 4 orang yang dia kirimkan. Dia berharap Muchen akan gagal mendapatkan kuota yang ada, sehingga usaha dari pemuda itu akan sia-sia. Kembali ke tempat dari Muchen berada, dia mulai bisa merasakan adanya gelombang dahsyat yang mengalir menuju ke arahnya dari kolam emas yang ada. Di bagian atas, Wu Tian mulai melihat Muchen dari kejauhan. Dia sungguh heran dengan kekuatan yang saat ini Muchen miliki. Melihat kehebatan Muchen, Wu Tian tahu jika menghadapi pemuda itu jelas bukan hal yang mudah dilakukan.
Wu Tian pun memutuskan untuk segera pergi mengajak Cao Feng naik ke atas dari kolam emas Daluo sebelum Mu Chen berhasil menyusulnya. Selama perjalanan ini, Cao Feng mulai bertanya pada Wu Tian, apakah berencana untuk menyerang Zhou Yue? Namun Wu Tian hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan dari Cao Feng dan memilih melanjutkan perjalanan kali ini. Di sisi lain, Su Qing dan juga Zhou Yue, keduanya sempat berhenti untuk menyaksikan pertarungan antara Mu Chen melawan 4 orang dari lembah Beiming itu. Mereka saat ini bisa tahu jika kekuatan Mu Chen sungguh luar biasa dan dia memiliki semangat yang sangat besar serta kompeten untuk mencapai kolam emas Daluo. Akhirnya Su Qing dan juga Zhou Yue memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan sebelum Mu Chen berhasil menyusul keduanya. Di sisi lain, Mu Chen mulai terus memacu kecepatan agar bisa segera sampai ke puncak memperebutkan kuota yang ada. Dan kini setiap orang yang melihat Mu Chen tidak berani lagi bertindak karena mengetahui bahwa kekuatan dari Mu Chen memang tidak bisa dianggap remeh. Kecepatan dari Mu Chen ini menakjubkan berkat teknik terbang naga yang dia dapatkan dari Raja Naga Putih sebelumnya. Setelah mencapai alam tertinggi, tak disangka bahwa teknik ini akan menjadi semakin luar biasa dari sebelumnya. Teknik itulah yang juga menyelamatkan Mu Chen dari serangan 4 orang lembah Beiming. Mu Chen terus bergerak. Tidak lama kemudian dia mulai bisa melihat sebuah panggung berwarna emas yang bersinar dengan begitu terang. Mu Chen yakin jika panggung itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke kolam emas Daluo. Setelah melaju dengan kecepatan penuh, Mu Chen kini sudah berdiri di depan panggung emas. Namun sekarang dia bisa melihat jika begitu banyak orang memiliki tatapan mata yang tajam memandang ke arah dirinya. Dari pandangan-pandangan mata itu jelas tersorot sebuah tatapan mata yang bengis. Menyaksikan adegan ini, Mu Chen tetap tidak gentar karena tidak akan ada satupun orang yang bisa menghentikan Mu Chen sekarang. Mu Chen mulai memandang ke 7 orang yang ada dengan tatapan mata penuh permusuhan. Dia yakin jika orang-orang ini tidak akan pernah membiarkan dirinya melewati tangga dengan mudah. 7 orang yang ada di sana sebenarnya tahu seperti apa kekuatan yang Mu Chen miliki setelah mengalahkan 4 orang sebelumnya. Melihat jika sekarang Mu Chen mulai menuju ke arahnya, orang-orang itu tidak yakin untuk melawan 1 lawan 1. Mereka kemudian memutuskan melawan Mu Chen secara bersamaan. Mu Chen yang mengetahui arti dari tatapan mata ke-7 orang ini masih tetap bersikap santai dan dia tidak akan membiarkan ke-7 orang itu bisa mengalahkannya dengan mudah. Mu Chen sudah mulai melangkah satu demi satu di tangga itu dan dia juga mulai membentuk segel di tangannya, membuat lautan agung yang berada di dalam tubuh Mu Chen bergejolak dan kemudian menyemburkan energi ungu yang cukup luar biasa. Mu Chen kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang melesat dengan sangat cepat ke arah atas. Melihat tindakan itu, salah satu dari mereka mulai berteriak untuk meminta Mu Chen berhenti. Namun mereka tidak menyangka jika Mu Chen akan seberani itu untuk mengabaikan ke-7 pemuda ini. Pada akhirnya, ke-7 pemuda pun melancarkan sebuah serangan kepada Mu Chen. Namun, Mu Chen masih tetap terlihat bodoh amat. Setelah serangan gabungan menjadi semakin dekat, Mu Chen baru mulai membuka segel di tangannya dan keluarlah pilar iblis hitam. Dia mengayunkan pilar tersebut menghantam 7 energi yang telah mengarah padanya hingga hancur berkeping-keping. Mereka yang menyaksikan adegan ini jelas mengetahui seberapa mengerikannya pilar hitam yang berada di tangan dari Mu Chen. Meskipun 4 orang pemuda yang lainnya merasa sudah tidak ingin menyerang Mu Chen, tapi 3 yang lain tidak ingin menyerah. Mereka mulai membentuk segel di tangan yang kemudian mengeluarkan tubuh dharmanya. Akhirnya ketiga tubuh dharma itu mulai bertabrakan dengan pilar iblis hitam milik Mu Chen. Gelombang energi yang luar biasa kini menyebar dari tabrakan tersebut. Dan ketiga orang yang masih tidak menyerang Mu Chen, mereka mulai merasakan ketakutan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dilenyapkan Mu Chen sebelumnya.
mereka bisa melihat Mu Chen memegang pilar hitam dengan aura yang sangat menakutkan. Di tengah ketakutan mereka, Mu Chen mulai bergerak bersama dengan pilar iblis hitam di tangannya. Kecepatannya sangat luar biasa dan kemudian Mu Chen mengayunkan pilar iblis itu. Melihat serangan yang bertambah kuat, orang-orang ini tidak ingin mengambil tindakan karena takut jika Mu Chen akan melenyapkan mereka juga. Di sisi lain mereka sangat terkejut dengan tindakan Mu Chen yang berani melawan 7 orang sekaligus. Mu Chen yang menyaksikan jika mereka tidak berani mengambil tindakan pun langsung bergegas menerobos masuk. Dan ke-7 orang itu membiarkan Mu Chen masuk tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Di luar arena pertandingan, 3 kaisar yang ada jelas memandang kagum pada Mu Chen karena berhasil membuat ke-7 orang yang telah mengepungnya tidak bisa mengambil tindakan apapun selain menyerah. Kaisar tidur yang biasanya sangat mengantuk dan tertidur sepanjang harinya kini mulai serius memperhatikan Mu Chen. Bahkan dia yakin jika pemuda itu akan mempunyai masa depan yang cerah. Mendengarkan pujian dari kaisar tidur, jelas 2 kaisar yang lainnya merasa hal ini tidak wajar karena kaisar tidur selama hidupnya tidak pernah memuji seseorang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen bisa mencapai kolam emas Daluo tanpa hambatan lagi? Atau justru dia akan langsung dicegah oleh Wu Tian dan juga Zhao Feng selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.